Sunyi hanya mampu bicara pada keheningan. Seakan waktu tak mampu untuk berengkuh dalam senyap yang pekat. Sesekali angin berjengkrak menepi pada lagu-lagu malam, dan anyir irama sunyi mencekam meninggalkan remah-remah keresahan yang tak pernah memudar. Malam-malamku selalu tenggelam bersama langit yang gulita. Tak bisa dipungkiri sebenarnya aku tidak nyaman tinggal di rumah ini. Terasa ada yang mengganjal dalam hati. Tapi apalah daya, aku tak bisa menolak untuk tinggal menetap di sini lantaran ini adalah rumah pilihan Mas Arsya. Mau tidak mau, dengan sangat terpaksa aku harus menghabiskan seluruh waktuku di rumah ini. Aneh, itulah kesan pertama yang mendarat di dalam hatiku. Seakan ada rahasia besar yang menyelimuti rumah ini. Terlebih di bagian gudang belakang rumah, kerap kali melewati tempat itu bulu kuduku merinding. Urat leherku bergidik. Halaman rumah yang tak biasa menurutku. Lihatlah, tepat di halaman rumah ini tumbuh pohon gandaria yang terbilang gagah. Dedaunannya begitu menghijau dan merimbun. Akarnya berkelok-kelok hingga menghujam kuat di atas permukaan tanah. Aku kerap kali melihat bagian atas pohonnya seakan ada bayangan kepala tanpa bagian tubuhnya. Dan entah mengapa, bila malam menjelang, kunang-kunang terbang bergerombol mengitari pepohonan gandaria itu. Seringkali gagak hitam juga bertengger di pucuk ranting pepohonan tersebut sembari berkicau. Sepertinya ia tengah menyanyikan lagu-lagu malam yang rancu dan menakutkan. Suaranya nyalang di tengah malam yang sepi. Dan mendadak, suara itu berubah seperti suara raungan seseorang yang tengah menjerit histeris. Sungguh, aku takut melalui malam-malamku sendirian bila Mas Arsya lembur bekerja di kantor, lalu ia pulang ke rumah sampai larut malam. Keanehan yang kurasakan tak hanya itu saja. Belum lagi perihal kamar yang ada di sudut ruangan tamu. Kamar itu tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan tanda tanya. Kamar itu dipenuhi dengan boneka-boneka yang terbuat dari kayu. Boneka-boneka tersebut tersusun rapi di sebuah lemari kaca. Masing-masing boneka itu memegang sebelah pisau tajam. Tapi kenapa harus pisau? Bukankah itu terlalu menyeramkan? Dan yang lebih menyeramkan lagi, boneka kayu itu seakan hidup. Aku bahkan sangat takut melihat kedua mata boneka-boneka itu. Kedua mata mereka kerap kali berkedip-kedip dan memandang tajam ke arahku bila aku terpaksa membersihkan kamar itu agar terlihat lebih rapi. Aku terperanjat. Seringkali salah satu boneka kayu yang terbesar jatuh ke bawah lemari. Dan kejadian itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Aku menjadi tidak karuan, berlari sekuat tenaga, dan secepat mungkin aku pergi meninggalkan kamar itu. Di dalam rumah ini juga terdapat banyak lukisan-lukisan yang beraroma mistis. Lukisan-lukisan yang mengerikan itu hampir terpajang apik di setiap dinding sudut rumah. Dan lukisan lelaki berkepala naga menjadi pusat perhatianku.
lukisan yang membuat hatiku terenyuh. Karena lelaki yang ada di dalam lukisan itu terlihat tengah menangis. Tapi bukan air mata yang keluar dari kedua matanya, melainkan darah kental yang mengucur deras dari kedua matanya. Hari-hari yang berat kulalui sendirian bila Mas Arsya dinas keluar kota. Kejadian-kejadian aneh sering kualami. Aku sering mendengarkan suara tangisan yang merintih dari arah pohon gandaria yang tumbuh di pekarangan rumah itu. Tak kenal siang dan malam, aroma busuk selalu tercium menyengat dari arah gudang belakang rumah. Dan setiap malam aku sering melihat bayangan hitam melintas dari arah pohon gandaria. Aku begitu takut. Ditambah, rumah ini juga jauh dari keramaian. Tidak ada tetangga yang tinggal di dekat rumahku. Iya, rumah ini posisinya terpencil. Di dua persimpangan baru ada rumah-rumah yang berjajar. Mas Arsya belum juga pulang dari dinas luar kota. Dan beberapa malam ini aku merasa kurang enak badan. Aku pun bergegas masuk ke dalam kamar untuk beristirahat lebih cepat. Perlahan, aku berusaha untuk rileks di atas tempat tidur dan memejamkan kedua mataku. Padahal, hampir di tiap malam aku susah untuk memejamkan kedua mataku itu. Walaupun kedua mataku terasa mengantuk, namun aku tak kunjung bisa tidur. Namun, malam ini aku berusaha untuk tidur dengan senyaman mungkin, menghilangkan segala pikiran buruk di dalam hatiku. Sejenak aku rasakan ada yang berbeda, karena berulang kali aku mendengar suara ketukan dari arah jendela kamarku. Seakan ada seseorang tengah mengetuk jendelanya secara berulang kali. Suaranya semakin beradu keras saat ku dengar burung gagak menjerit parau tidak tentu arah. Sontak aku terkejut bukan kepalang. Terlihat segerombolan kunang-kunang telah masuk ke dalam kamarku. Sosok bayangan hitam tanpa kepala melintas dari arah kamar mandi. Aku kemudian bergegas bangun dari tempat tidurku. Aku ketakutan. Terlihat sosok bayangan hitam itu seakan hendak menerkamku. Aku berlari sekuat tenaga dan membuka pintu kamarku. Namun, aroma busuk tiba-tiba menyengat. Belatung-belatung menjijikan disertai nanah, kemudian berhamburan keluar dari tubuh bayangan hitam itu. Aku bertambah panik ketika kulihat boneka-boneka kayu yang ada di sudut ruangan tamu menjadi hidup. Dengan gesit mereka berjalan ke arahku sembari membawa sebilah pisau. Aku menangis histeris. Isak tangisku kini tak mampu lagi untuk kubendung. Aku berusaha untuk menghindar dan terus berlari. Namun sosok bayangan hitam itu semakin ganas hendak membunuhku. Boneka-boneka kayu yang menyeramkan itu satu persatu melemparkan sebilah pisau tajam secara bergantian ke arahku. Kini, ketakutanku sudah di ambang puncak. Yang ada di dalam pikiranku, aku harus keluar secepatnya dari rumah terkutuk ini. Dan aku pun bergegas berlari untuk membuka pintu. Tapi pintu itu terasa berat untuk dibuka. Aku menjerit histeris. Karena selangkah lagi sosok bayangan hitam itu mendekatiku. Kubuka kembali pintu depan rumah berkali-kali, namun tidak bisa dibuka.
padahal pintunya tidak terkunci. Aku pasrah saat sesosok bayangan hitam itu hendak mencakiku. Aku merintih ketakutan sembari memejamkan kedua mataku. Tapi mendadak pintu rumah terbuka. Terlihat Mas Arya telah berdiri di hadapanku. Sontak aku pun bergegas berlari dan memeluknya dengan erat. Ada sosok bayangan hitam yang akan menghabisi nyawaku, Mas. Di mana sosok bayangan hitam itu, sayang? Aku sama sekali tidak melihatnya. Aku tidak bohong, Mas. Percayalah kepadaku. Ayo, Mas, ikut denganku. Akan kutunjukkan satu hal penting kepadamu. Mas tahu kan boneka-boneka kayu yang ada di sudut ruangan tamu itu? Kulihat tadi boneka-boneka itu hidup. Mereka berjalan begitu gesit ke arahku seakan ingin membunuhku. Aku menarik tangan Mas Arsya dengan tergesa-gesa. Kemudian kami berdua berjalan menuju ke kamar di mana boneka-boneka kayu tersebut dipajang. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat ternyata boneka-boneka itu tersusun rapi di dalam lemari kaca. Bahkan tidak ada yang berkurang satupun. Coba lihat, sayang. Bonekanya semuanya ada di sini. Mana mungkin mereka hidup dan berjalan? Mungkin tadi kamu sedang bermimpi. Atau bisa jadi kamu juga kelelahan. Atau jangan-jangan kamu begitu rindu kepadaku hingga bermimpi yang aneh-aneh. Ada hal penting yang ingin kusampaikan kepadamu, Mas. Kumohon mengertilah. Aku sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh di rumah ini. Kamu harus tahu, Mas, betapa gilanya aku menghadapinya sendirian bila Mas tidak ada bersamaku. Perlahan, air mataku jatuh berguguran dari kedua mataku. Isak tangisku tak mampu lagi untuk kutahan. Jangan menangis, sayang. Aku tak sanggup untuk melihatnya, kata Mas Arya sambil memelukku dan menciumku. Ada hal yang aneh di rumah ini. Seperti sebuah rahasia besar seakan menyelimuti rumah ini. Kita pindah saja dari rumah ini ya, Mas. Jangan takut, kita akan selalu bersama kok. Setelah aku menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang kualami di rumah ini, Mas Arsya meluangkan waktunya untuk mengunjungi rumah Bantur. Ia tak lain adalah pembantu dari pemilik rumah ini, yang tentunya ia pasti tahu tentang perihal rumah ini. Awalnya, Bantur tidak berkenan menerima kedatangan kami. Tapi setelah mendengarkan ceritaku tentang hal-hal aneh yang sering kualami di rumah tersebut, hal itu membuat hati Bantur terenyuh dan bergerak hatinya untuk menerima kedatangan kami ke rumahnya. Sejak lama rumah itu sudah menjadi wingit. Wingit? Maksud Pak Bantur apa? Kami berdua tidak mengerti. Wingit itu artinya angker. Angker? Sahut Mas Arsya sembari menatap tajam ke arahku. Apakah orang yang menawarkan rumah itu tidak menceritakan perihal yang sebenarnya kepadamu? Beliau sama sekali tidak menceritakan apapun kepada saya. Bisakah Pak Bantur menceritakan perihal rumah itu kepada kami?
Kasihan sekali istri saya. Dia selalu mengalami hal-hal aneh ketika berada di rumah sendirian. Bantur pun akhirnya bercerita. Semasa hidupnya, majikan saya adalah orang yang baik. Tapi sayang hidupnya berakhir dengan tragis. Nyawanya harus tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Beliau hanya memiliki seorang anak lelaki saja. Anak lelaki yang kerap kali membangkang kepada kedua orang tuanya. Padahal beliau sangat berharap anak itu mampu menjadi cahaya bagi hatinya. Namun, sungguh sayang anak yang dibesarkan dengan ketulusan kasih sayang berubah menjadi serigala ganas yang memangsa ayah kandungnya sendiri. Sahut Pak Bantur sembari menyembunyikan kepedihan hatinya. Sang anak tidak terima dengan keputusan ayahnya. Sebelum meninggal dunia, sang ayah tidak mewariskan sepeser harta pun kepada anaknya. Semua hartanya ia infakkan ke panti asuhan dan beberapa masjid serta panti jompo. Karena saking marahnya dengan keputusan ayahnya, akhirnya ia nekat menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri dengan sebilah pisau tajam. Tragisnya, setelah membunuh nyawa ayahnya, sang anak mengubur jasad ayahnya di gudang tua di belakang rumah. Dan beberapa minggu setelah kejadian itu, sang anak dihantui rasa bersalah atas perbuatannya sendiri, hingga ia tak sanggup menguasai gejolak hatinya sendiri. Dan tepat di malam bulan purnama, sang anak memutuskan untuk gantung diri di atas pohon gandaria yang disinyalir oleh banyak orang. Rohnya hingga kini masih gentayangan. Hal itulah yang menyebabkan rumah itu menjadi wingit. Lantas, apa yang harus kami lakukan saat ini? Tanya Mas Arsya. Tinggalkan rumah itu secepatnya, sebelum boneka-boneka kayu itu mencari mangsa yang baru, ucap Pak Bantur dengan tegas. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku dan Mas Arsya segera mengemasi barang-barang dan bergegas pergi dari rumah itu. Untunglah, teman sekantor Mas Arsya merekomendasikan kepada kami sebuah kontrakan yang lebih bagus dan nyaman. Kami berdua pun begitu semangat untuk pindah ke rumah yang baru, dengan harapan semoga rumah baru itu menjadi peneduh kedamaian dalam hati kami. Seusai membereskan barang-barang, tanpa terasa malam telah pekat pada kekentalannya. Aku dan Mas Arsya terperanjat bukan main saat kami membuka koper yang berisi pakaian. Ternyata di dalamnya ada 2 boneka kayu. Siapa pula yang meletakkan 2 boneka tersebut di dalam koper pakaian? Karena aku dan Mas Arsya sama sekali tidak memasukkannya ke dalam koper. Dan boneka tersebut sama persis dengan boneka yang ada di rumah kontrakan kami yang sebelumnya. Kami berdua juga terperanjat bukan kepala saat melihat segerombolan kunang-kunang berkerumun mengelilingi pohon gandaria yang ada di samping rumah. Bukankah pohon yang ada di depan rumah kontrakan yang baru adalah pepohonan sono keling? Tapi mengapa sekarang berubah menjadi pohon gandaria? Pohon yang sama persis dengan pohon yang ada di rumah kontrakan yang lama. Aku
Aku dan Mas Arya saling beradu pandang ketika dua boneka itu membuka kedua matanya. Mendadak mereka bangun dan mengarahkan sebilah pisau tajam ke arah kami berdua. Sontak, malam senyap dan teriakan menerjang. Burung gagak berkicau paro menyanyikan tembang-tembang kematian di puncak malam yang penuh dengan kegetiran.